Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di pagi ini saya akan membawakan beberapa hadis tentang fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Dan kita kalau sholat dianjurkan untuk berdoa agar terhindar dari fitnah tersebut, yaitu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Ada hadis tentang Dajjal yang sangat panjang sekali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Sangat panjang sekali cerita tentang Dajjal, tapi saya di sini akan mengambil beberapa hadis saja yang tidak terlalu panjang, dan insya Allah di lain waktu nanti akan kita lanjutkan. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wal syahada wal salihin, jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Imam An-Nawawi amaddanallahu bi badadihim wa fadla alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini Palestina sedang di dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menghancurkan musuh-musuhnya yang telah membuat kaum muslimin menderita. Mereka orang-orang Israel. Orang Israel ini orang Yahudi. Jadi ini saya akan membawakan hadis tentang orang Yahudi. Dan ini hadis yang berhubungan justru dengan Dajjal. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu
Qala diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ud dajjala min yahudi isbahan sab'una alfan alaihimut tayalisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah bersabda, nanti akan mengikuti Dajjal orang-orang Yahudi Isbahan. Jadi ini sekitar 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mengatakan nanti pengikut Dajjal itu orang-orang Yahudi Isbahan. Jadi yang sekarang ini sedang menyerang Palestina, memerangi orang-orang Islam di Palestina sana, itu adalah orang-orang Yahudi. 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mengatakan pengikut Dajjal nanti jadi orang-orang Yahudi Isbahan, jumlahnya sab'una alfan, 70.000. Pengikut Dajjal dari Yahudi Isbahan 70.000. Alaihimut tayalis, dengan menggunakan pakaian yang lengkap. Nah, jadi ada apa nih? Nanti itu seragam mereka itu. Yang 70.000 ini seragam mengikut Dajjal ini. Masya Allah. Ada seragamnya khusus. Tayalis. Wa an Ummi Syariq radhiyallahu ta'ala annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yanfiran nasu minad dajjal fil jibal. Sesungguhnya saya mendengar, kata Ummi Syariq, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh nanti orang-orang akan lari dari Dajjal ke jibal, dari Dajjal ke gunung-gunung. Begitu takutnya, ini tentu orang-orang Muslim. Kalau orang-orang Yahudi kawan mereka memang. Jadi tak heran kalau sekarang ini mereka ini kelakuannya memang begitu memerangi orang Islam. Karena para pengikut Dajjal nanti ya orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, sungguh orang-orang akan lari dari Dajjal ke jibal, yaitu mereka orang-orang nanti ketika Dajjal turun, orang-orang akan lari ke gunung. Makanya nanti kaum muslimin, jadi Dajjal itu turunnya setelah Imam Mahdi. Ketika kaum muslimin terpuruk, Allah Subhanahu wa taala mengutus Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi memerangi musuh-musuh Islam, orang-orang musyrik. Islam kemudian jaya. Kemudian sampailah Islam di zaman keemasan nanti di zaman Imam Mahdi. Ketika sampai di zaman keemasan Imam Mahdi, si Dajjal nih memang sudah ada dia. Panas, nggak terima terhadap keberhasilan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka Dajjal kemudian keluar. Untuk apa? Menghancurkan orang Islam, membunuh Imam Mahdi. Nah, tujuannya. Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, nah inilah para pengikutnya orang-orang Yahudi ini kemudian bergabung dengan Dajjal. Karena kaum muslim waktu itu jaya, waktu di zaman Imam Mahdi itu nanti, di puncak-puncaknya Imam Mahdi, umat Islam jaya luar biasa. Orang-orang Yahudi, kaum musyrikin kalah. Tapi kemudian Dajjal keluar memberi bantuan kepada
orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Islam. Setelah Dajjal keluar ini mereka kemudian bangkit. Jadi saking memang fitnah Dajjal ini luar biasa. Bangkit. Jadi pas waktu itu kemudian sangat genting-gentingnya yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, la yanfiran nasu minad dajjal fil jibal. Orang-orang nanti akan lari dari Dajjal ke gunung-gunung. Jadi kaum muslimin pada waktu itu ketika Dajjal dan kawan-kawannya ini Islam menyerang kaum muslimin, akhirnya melihat kekuatannya yang luar biasa pada waktu itu, kaum muslimin lari ke gunung di daerah Palestina sana, lari ke atas gunung. Juga Imam Mahdi, karena sudah merasa umat Islam terjepit, lari ke gunung seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang ngajarin? Ya orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Memang dari sampai sekarang ini sudah. Sekarang ini memang mereka itu kerjanya memang memerangi orang Islam. Jadi umat Islam dikepung di gunung, di atas gunung daerah Palestina sana. Di Palestina sana yang sekarang ini lagi ribut. Nah, kemudian Dajjal dan kawan-kawannya, tentaranya ini dibawa, umat Islam macam terisolasi di atas gunung. Kalau ditunggu lama-lama, ya mati tak makan, turun, semua sudah dikepung. Persis masalah Rasulullah mengatakan. Terus macam mana ini kalau sudah begini? Di saat yang sudah sangat kepepet seperti inilah akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal, ditanya gitu. Jadi ketika Nabi Isa turun, Dajjal ketakutan, dan akhirnya saya Dajjal terbunuh, ya, di Palestina sana. Yang membunuh Nabi itu singkat ceritanya begitu. Itu urutannya begitu. Jadi umat Islam ini sekarang nanti anginnya agak terpuruk, Imam Mahdi keluar, Islam jaya luar biasa. Dajjal keluar, Dajjal keluar, Islam lagi terjepit lagi sampai ke atas gunung, Nabi Isa keluar untuk membunuh Dajjal. Islam menang lagi setelah Nabi Isa keluar. Mati Dajjal, bukan Nabi Isa mati, setannya mati. Jadi orang-orang Yahudi sekarang ini itu suatu saat dia akan hancur. Ini berita dari Rasulullah. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma bainal khalqi Adam alaihi salam ila qiyamis saah amrun akbar min ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu antara penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti suatu perkara yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dajjal betulan manusia setan istilahnya. Dia punya mata, yang satu gak ada, buta, ya, bukan matanya satu di jidat, bukan. Dia matanya seperti mata manusia biasa, cuman yang satunya rata gitu. Bukannya ada kartun tahapa, kan? Matanya di jidat tuh, bukan gitu Dajjal. Mata satu tuh maksudnya matanya seperti mata manusia biasa, cuman yang satunya ini rata, matanya nggak bisa, awar namanya. Awar tuh apa kata kita bilangnya, orang buta sebelah, awar. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Ini kalau saya baca yang panjang ini memang masya Allah. Nantilah suatu saat kita akan baca ini, luar biasa. Terakhir sedikit untuk menambah keberkahan kita membaca hadis Rasulullah SAW.
Satu lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min baladin illa sayaqa'uhu ad-dajjal. Laisa min baladin illa sayaqa'uhu ad-dajjal. Tidak ada, ini kata Rasulullah, tidak ada satu negeri kecuali negeri tersebut akan diinjak oleh Dajjal, maksud dimasuki Dajjal. Tidak ada negeri di dunia ini, semuanya pasti akan diinjak oleh Dajjal, semuanya, illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah, Madinah. Seluruh negeri di dunia ini pasti akan diinjak, pasti akan didatangi oleh Dajjal. Mana muter-muter nanti paling markasnya nanti di Palestina, di sana, di Israel sana. Itulah, memang luar biasa. Jadi Palestina itu memang sampai hari kiamat memang, sampai terbunuhnya Dajjal nanti. Di Palestina sana itu, baru orang Yahudi habis, baru orang Yahudi habis. Sekarang masih Imam Mahdi dulu, Imam Mahdi Islam Jaya dulu. Ya Allah, jadi sesuatu yang paling mengerikan itu sebetulnya Dajjal nanti keluar. Jadi dunia ini sebetulnya sudah diatur sama Allah. Kejadian ini itu kejadian yang besar. Jadi intinya kita ini, ya Allah, memang sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah diatur lah. Kau hidup tahun sekian, mati tahun sekian, gini. Dan ada aturannya semua. Dajjal turun kapan? Imam Mahdi kapan turun? Dajjal kapan turun? Nabi Isa kapan turun? Kemudian kiamat kapan? Udah ada semuanya. Alam ini sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa Makkah wal Madinah, seluruh negeri akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Walaisa naqabun min anqabihima illa alayhil malaikatu safina tahruzuhuma. Tidak ada satu gang, satu jalan di Madinah dan Mekah itu kecuali ada malaikat yang berbaris, baris malaikat. Mereka menjaga Mekah dan Madinah. Jadi memang Dajjal nak masuknya ada malaikat, dan ini masuk ada malaikat, ada masuk ada malaikat. Itu hebatnya malaikat. Dajjal tak berani. Insyaallah Dajjal tak berani. Itu semuanya nanti pintu-pintu gang-gang di Mekah dan Madinah semuanya dijaga malaikat berbaris. Fayanzilu bisabahati fatarjubul madinatu thalatha rajafat. Fayanzilu bisabahah fatarjubul madinatu thalatha rajafat. Kemudian ini Dajjal ini muter nih, nak masuk tak bisa, sini jaga, sini ada malaikat jaga, ada malaikat jaga, ada malaikat jaga, ada malaikat jaga, ada malaikat jaga. Di situ kan ada Rasulullah, ada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya taruhnya nak masuk, malaikat. Dajjal tak bisa masuk, semua dijaga. Sampailah Dajjal di satu tempat yang gersang, dekat sebelum masuk di luar Madinah. Sampailah Dajjal di satu tempat yang gersang. Fatarjuful Madinatu thalatha rajafat. Kemudian kota Madinah ini bergoyang, gempa. Kota Madinah ini gempa. Nanti dekat Dajjal datang nak masuk ke Madinah ini tak bisa, dia diam dekat satu tempat. Kemudian Allah menggoncangkan, bukan goncang karena Dajjal, bukan,
Memang Allah menggoncangkan kota Madinah, goncang, dibikin gempa. Di luarnya Dajjal. Di luar Madinah ada Dajjal, di dalam gempa. Macam mana ini kita? Coba dipikir, macam mana ini? Saya kalau keluar ada Dajjal, tapi kalau di dalam ini gempa bumi bisa mati juga. Ini ujian nih, kau nak tetap di Madinah atau nak keluar tapi ketemu Dajjal. Itu menjadi satu ujian nanti. Bagi penduduk Madinah, ya, ketika Dajjal mau masuk ke Madinah. Di Fatar Jabul Madinah itu salah satu rajabat. Kenapa kok Madinah gempa sampai 3 kali gempa yang dahsyat? Itu memang sengaja Allah lakukan seperti itu. Kenapa? Yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafikin. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan dari Madinah tersebut setiap orang kafir dan orang munafik. Jadi ternyata di dalam tuh nanti ketika Dajjal masuk itu di dalam tuh ada orang kafir, orang munafik. Orang kafir dan munafik ketika gempa, Madinah gempa, mati kita katanya. Dia tahu di luar ada Dajjal, keluar. Memang bos dia apalagi. Tapi orang-orang kaum muslimin tetap tidak mau keluar. Orang-orang muslimin tetap akan berada di Madinah. Kami tidak mau keluar, kami akan tetap di Madinah. Karena di luar ada Dajjal. Kami tidak mau mengikuti Dajjal, tak mau. Tetap di Madinah bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian itu apa yang kan? Getar gempa kuat betul. Macam mana ini? Mesti orang-orang munafik, orang-orang kafir itu pasti dia keluar nanti dari Madinah. Emang sengaja Allah gitu kan? Takut. Orang-orang munafik itu kan orang penakut. Perang paling penakut. Perang penakut, cakap aja lebih penakut. Maka setelah itu bersihlah Madinah dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka yang paling ikutnya Dajjal. Orang-orang munafik pengikutnya Dajjal. Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ya, itu menjadi pengikutnya Dajjal. Mereka lebih memilih Dajjal daripada Madinah Al-Munawwarah, daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina sana yang sekarang sedang menghadapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, dan memang sudah ya mudah-mudahan menjadi pahala jihad mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan surga bagi yang syahid. Dan Allah memberikan kekuatan bagi yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang untuk berjihad fisabilillah. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.